Di setiap era selalu ada momen ketika kata-kata bisa mengubah segalanya. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Amerika kita setrika, Inggris kita linggih. If it had said television is more popular than Jesus, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Bukan senjata, bukan kekuatan massa, tetapi kata-kata yang menggetarkan suasana. Tamu kita hari ini adalah seorang ilmuwan yang sehari-hari meneliti demokrasi dan terkadang mengkritik intrik-intrik politik di dalamnya. Prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Dia adalah seorang akademisi yang terbiasa dengan data, metodologi, dan bahkan beradu argumentasi secara terbuka. Ini ada niat baik orang mengoreksi di luar, sebenarnya jauh lebih baik Mas Yogi dibandingkan di parlemen kalau mengoreksi. Karena orang di luar nggak punya kekuatan. Oke. Ini profesor senjata tidak punya. Tapi tiba-tiba dari ucapannya bisa membuat para elit gerah dan bahkan ada sejumlah pihak yang melaporkannya. Di negara demokrasi kita percaya bahwa berbicara adalah hak. Pertanyaannya, di mana batas antara kritik dan ancaman? Saksikan di intrik kali ini, Stay Relevant. Prof. Saiful Mujani, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke sini. Lama ketemu. Lama nggak ketemu. Biasa kita ngobrol di media. Oh betul. Iya. Ya, tapi 15 tahun lalu pernah ke sini ya? Pernah kesini dan tapi beda banget. Beda ya. Waktu itu ya, saya ke tempat Pak Rena masih mungkin belum banyak gedung-gedung kayak gini, rumah-rumah gitu ya, belum. Ya, dan pohonnya belum besar-besar dulu. Iya betul. Sekarang pohonnya tapi udah kelihatan bagus sekali dulu juga. Ya. Terima kasih Kang Saiful. Kita bicara tentang sesuatu yang menarik yang Anda ucapkan pada saat halal bihalal dengan para pengamat itu. Itu spontan atau sudah direncanakan? Kalau direncanakan dalam teks, dalam bahkan mau ngomongnya akan keluar seperti itu, ngomong seperti apa? Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri kita untuk menurunkan Pak Prabowo, ya kan? Itu kira-kira ininya. Pak Prabowo harus diturunkan, kira-kira begitu. Nggak ada sama sekali. Itu akumulasi dari diskusi di situ sampai pada kesimpulan terakhir sebelum saya bicara. Saya kebetulan itu bicara itu sebagai penutupnya Pak Rena. Oh, gongnya, penutupnya. Ya, nggak tahu gong atau apa. Dan moderator juga nggak minta kita ngomong apa, nunjuk-nunjuk aja kayak begitu. Jadi kan halal bihalal kan tidak ada penceramah sebenarnya kan. Jadi ngobrol aja kayak begitu mengalir. Tapi nggak tahu, kebetulan aja saya dimintanya bicara yang paling terakhir. Sebelum bicara itu kan teman-teman sudah pada bicara banyak. Nah yang paling terakhir sebelum saya itu Ferry Amsari ya. Kebetulan ya ahli hukum gitu ya. Melihatnya secara lebih formal, masalahnya banyak gitu ya dikemukakan di situ. Kalau dulu disederhanakan ini sering saya ulang-ulang kalau ditanya, Ferry bilang begini, masalah di Indonesia itu banyak sekali tapi akarnya ada di 3 hal gitu. Yang pertama, akarnya ada di Pak Prabowo. Yang kedua, di Prabowo. Yang ketiga, di Pak Prabowo juga. Gitu. Jadi intinya itu sumber masalahnya ada di Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Nah, kemudian dia memberi jalan keluar. Apa? Ya Pak Prabowo harus diturunkan. Impeachment di DPR kan berarti itu proses konstitusional di DPR gitu ya. Menurunkan atau makzulkan Pak Prabowo. Itu konstitusional. Nah, udah begitu kesimpulannya. Kemudian saya bicara gitu ya. Saya setuju dengan analisisnya. Kebetulan Pak Rena, saya melihat kemunduran politik di dunia ini dalam ukuran mundur dan tidak itu kan kalau dalam masyarakat politik itu maju apabila dia semakin demokratis. Kalau mundur berarti semakin tidak demokratis. Otoriter. Iya, otoriter. Itu kan ukuran yang diakui lah kira-kira begitu ya dalam evolusi politik di dalam sejarah peradaban manusia kira-kira kayak begitu. Jadi kemajuan itu yang dicapai itu adalah demokrasi. Belum ada tim lain yang lebih baik dari itu. Bukan berarti demokrasi sempurna, tapi itulah yang lebih baik daripada yang lain. Kalau alasan seperti itu, dari hasil studi komparatif di seluruh dunia,
di gelombang ketiga demokrasi itu ya dimulai dari kita memulai reformasi di sini tahun 2000-an ke sini gitu ya. Nah, sekarang itu meredup di gelombang ketiga itu. Di mana-mana muncul otoritarianisme, demokrasi menurun. Dianalisis oleh orang-orang komparatif politik apa sumber masalahnya. Tak banyak masalahnya, tapi yang paling utama adalah pengaruh dari kepala eksekutif. Sikap kepala eksekutif yang otoritarian. Artinya kepala negara. Kepala negara, itu sumber masalahnya. Tentu saja contoh paripurna dari pengaruh kepala negara yang menghancurkan demokrasi itu ya Hitler. Dia maju gitu ya, partainya berkuasa, menang dalam pemilu, tapi setelah pemilu dibunuhlah sistem demokrasi itu kan. Itu melahirkan fasisme. Banyak kasus-kasus lain di dunia, tapi itu contoh yang paling paripurna. Kemudian sekarang ini kita melihat mungkin champion demokrasi itu ya Amerika lah, bagaimanapun ya. Itu contoh yang Masih sampai sekarang. itu justru itu ya. Jadi kita kalau bicara tentang demokrasi itu ngambil contohnya modelnya ya Amerika atau Inggris kan begitu. Justru sekarang dinilai demokrasi Amerika itu rusak, sangat rusak, dan udah dimasukkan ke dalam kategori yang udah turunnya parah dan udah mendekati otokrasi, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemarin ada protes 8 juta orang kan, turunkan the king gitu kan, turunkan raja. Jadi sumbernya siapa? Donald Trump. Seperti di Brazil, India juga gitu masalah. Nah, di Indonesia ya Pak Jokowi awalnya yang merusak itu. Ya, kesimpulan kan udah para ahli Indonesia termasuk ya saya juga berada dalam lingkungan itu, para ahli dari Australia, dari Amerika dan sebagainya yang mempelajari Indonesia secara dalam. Apa yang menjadi indikator bahwa merusak itu? Pertama adalah semakin tidak memberikan ruang untuk kontrol terhadap eksekutif, itu satu. Dengan cara apa? Dengan memberikan insentif-insentif pada semua partai politik gitu ya. Dan lembaga-lembaga. Dan lembaga-lembaga dalam sehingga tanda tidak kutip, bersuara mengkritisi atau Persis. mengkoreksi kalau ada kesalahan. dan menggunakan hukum untuk menjinakkan mereka yang mau membangun check and balances, kira-kira gitu Pak. Kita tahu misalnya, saya sebut aja Pak kalau saya terus terang gitu ya, bagaimana menjelaskannya di tengah jalan Erlangga harus berhenti jadi ketua Golkar. Pertanyaan orang, dan Erlangga melepaskannya. Itu kan diganti sama Pak Bahlil. Ya. Padahal Golkar selama ini tidak mudah ya. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Mereka sangat kompeten, ini mudah sekali gitu loh. Pak Erlangga diberhentikan. Itu pertanyaan besar, dan itu pas mau pemilu kan, pemilu 2024. Dan kita semua berpikir, Bahlil kayaknya juga gak berpikir bahwa dia akan menjadi ketua Golkar. Persis, dan berkarirnya di Golkar juga kan relatif pendek. Pendek, Ya, belum ya. lah. Ya, sebagai banyak pengusaha muda orang-orang dia. yang mungkin kualifikasinya dari sejarah dan seterusnya jauh lebih senior, lebih bagus kayak gitu. Ternyata tidak kan. Erlangga yang begitu tiba-tiba, dan itu indikator ya, pertanyaan buat kita. Kok bisa Erlangga begitu? Kesimpulan analisis ya, orang-orang banyak di sana dia dikriminalkan lah, kurang lebih kayak begitu. Kalau Anda tidak turun, Anda masuk penjara. Mau. Itu cerita behind the story-nya begitu. Yes, kira-kira begitu ya. Dan dipahami oleh masyarakat, dibacanya demikian. Iya, setidaknya masyarakat yang mengamati itu, kira-kira, atau pelaku-pelaku yang dekat dengan itu. Nah, itu kan udah luar biasa. Tapi yang sistematik itu Pak, dimulainya pada periode kedua Pak Jokowi. Periode kedua Pak Jokowi itu pertama dimulai dari pelemahan pada KPK. KPK itu salah satu lembaga untuk kontrol kan terhadap pemerintah. Itu penting banget. Itu hasil reformasi. Sama Pak Jokowi dilemahkan, gitu ya. Dibuat dengan ya pokoknya yang bisa ngontrol kinerja KPK. Dan itu di bawah presiden. Jadi dibuat undang-undangnya dirubah. Iya, undang-undang dan dirubah bisa dikooptasi oleh presiden. oleh presiden. Padahal dulu independen sekali. Independen Ya. sekali, dan harus independen itu Pak. Saya melihat mulai dari situ. Terus terang aja, saya termasuk pendukung Pak Jokowi Pak ya dari awal. Nah, melihat itu banyak teman-teman yang mendukung Pak Jokowi marah, kira-kira begitu. Para intelektual, para budayawan dan seterusnya kan banyak itu berada di belakang Pak Jokowi, marah ketika melihat kelakuan seperti itu. Kemudian tidak ada dalam tradisi bahwa kecuali karena alasan otoritarianisme, kompetitor di dalam persaingan politik, Prabowo sama Pak Jokowi kan bersaing 2 kali, 14, 19. Tiba-tiba merger. Tiba-tiba merger, you know. Sehingga mati betul itu. Kontrol itu betul-betul mati. Padahal esensi demokrasi itu ya tadi check and balances diantaranya Pak, gitu ya. Dibunuh, kira-kira begitu. Indikasi-indikasi semacam itu. Terus kemudian Pak Jokowi secara eksplisit tidak pernah mengatakan, tapi ada move yang dibaca, dianalisis sama kita, itu udah bagaimanapun kalau Pak Jokowi tidak merestui nggak mungkin lah. Misalnya kepala staf presiden
Pak Muldoko ngambil alih Demokrat. Wah, itu udah celaka banget tuh. Oh. Itu dari kantor presiden, Pak. Dari kantor presiden mau ngambil Partai Demokrat. Itu luar biasa pelanggarannya gitu ya. Dan mestinya harapan saya waktu itu kalau memang Pak Jokowi punya komitmen, punya tata krama politik, etika politik, mestinya dia bilang sama Pak Muldoko, kalau Anda berpolitik itu hak Anda, tapi kalau menjadi staf saya di sini, presiden, Anda tidak boleh di sini. Karena ini punya semua rakyat, punya semua partai politik, presiden harus melindungi semuanya, kan begitu Pak. Tata keramanya Tata demikian. keramanya begitu, dan untuk menjaga independensi, namanya presiden ya harus presidensial dalam bahasa saya. Jadi mengayomi semuanya. Nah, itu tidak dilakukan dan Pak Jokowi tidak menegur, tidak memberhentikan Pak Muldoko gitu kan, langkah-langkah itu. Terus juga ada keinginan dari move orang-orang di sekitar yang dekat dengan Pak Jokowi membuat supaya Pak Jokowi 3 periode, ya kan, waktu itu move itu. Ya oleh kita ditentang semua gitu, walaupun kita pendukung Pak Jokowi. Terus ada mengundurkan pemilu karena alasan COVID dan seterusnya kayak begitu. Itu tanda-tanda itu udah kelihatan Pak. Yeah. Tidak ada dalam sejarah misalnya partainya sendiri itu yang tidak mendukung orang yang diinginkan oleh kita misalnya gitu. Dalam hal ini Pak Jokowi. Pak Jokowi menginginkan, sebutlah, memutuskan Pak Prabowo jadi calon presiden gitu ya. Sementara partainya, partai Pak Jokowi itu tidak mendukung Pak Berkata Prabowo. lain. Berkata lain kan, dengan pertimbangan yang berbeda tentu saja. Sebagai kader partai yang itu dia berkarir politiknya itu di PDI Perjuangan, mestinya kan mengikuti garis partai dong. Normalnya begitu, ya kan? Ini tidak gitu. Dia lebih baik untuk kepentingan dirinya meninggalkan partainya dan mendukung mantan lawannya dalam kontestasi politik. Itu luar biasa gitu ya. Juga kita sangat kecewa berat ketika memaksakan bagaimana Gibran jadi wakil. Jadi ini ambruk. Dan keterlibatan keluarga ada di situ ya kan. Ambruk semua kan Pak gitu ya. Nah jadi akar fondasi dari Pak Prabowo memenangkan pemilu 2024 itu dari keambrukan ini, kerusakan yang dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Kira-kira begitu. Ya, tapi Pak Prabowo sendiri kan tidak salah sebetulnya kan dalam melakukan ini. Mengapa jadi Pak Prabowo yang disebut namanya? Kemudian ini kan produk dari Pak Jokowi. Tentu saja Pak Prabowo tidak salah gitu. Tapi secara etik politik mungkin beda ya. Kalau saya kan bukan politisi Pak. Artinya secara leadership begitu, Iya. etika dengan tegas menyatakan sesuatu. Iya begitu dong, yang Anda harus harapkan. bersikap. Kalau rangkaian pelemahan terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu, gitu ya, yang terjadi itu dibiarkan dan bahkan mengambil untung dari langkah-langkah yang melemahkan demokrasi itu, bagi saya that's not a leader gitu. Itu hanya politisi biasa saja gitu ya. Dan bagi saya tidak punya legitimasi untuk jadi presiden. Maaf Bapak ya. Jadi bagi saya Pak Prabowo itu cacat dasar moralnya untuk jadi presiden. Implikasinya apa Pak? Karena saya peneliti politik gitu ya, itu bidang saya. Cukuplah terutama sejak reformasi sampai sekarang ngikutin bagaimana politik kita. Itu wajar lah, itu pekerjaan gitu ya. Saya melihat bahwa udah disajikan, didorong oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo jadi presiden. Dan dalam hitungan saya, riset saya menunjukkan bahwa tanpa dukungan Pak Jokowi nggak mungkin Pak Prabowo jadi presiden. Bagaimana Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan proses-proses yang tidak demokratis, menggunakan aparatur negara, menggunakan uang negara untuk kepentingan politik gitu ya. Kalau uang negara itu kan buat semua rakyat, bukan politik partisan Pak. Ya nggak boleh. Ya kan, gitu. Maka saya sangat percaya analisis beberapa teman aktivis, saya Zainal Mukhtar gitu ya, Ferry Amsari, terus Bibit Fitri. Bibit Susanti, bahwa proses pemilu itu bersandar pada Pokbaro, gentong babi gitu ya, konsep gentong babi. Jadi uang negara digunakan untuk kepentingan politik yang partisan seperti itu, yang itu melanggar, itu korupsi sebenarnya kan gitu. Jadi akarnya dari situ. Dan bagi Prabowo itu oke aja. Jadi bagi saya tidak ada fondasi moralnya untuk Prabowo ini. Nah kemudian oleh karena itu satu paket lah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bagian terakhir masa dia berkuasa, diambil keuntungan politiknya itu oleh Pak Prabowo jadi presiden dengan cara seperti itu. Itu satu. Jadi bagi saya dia tidak legitimate, at least morally gitu ya. Kesimpulan para ahli di luar, nah demokrasi kita seperti apa sekarang? Pada zaman Jokowi yang kedua ini rusak, gitu seperti yang saya ceritakan beberapa indikatornya. Kedua, ketika masuk pada zamannya Pak Prabowo, tambah rusak lagi. Baru 1,5 tahun Pak. Kalau kita mengukur bagaimana keadaan demokrasi kita sejak reformasi, sekarang ada
tim, saya beberapa kali kutip, tim yang melakukan penelitian tentang kinerja demokrasi di seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tiap tahun Pak evaluasi itu. Tahun 2025, yang 2026 ini belum keluar, keluarnya tahun depan. 2025 ketika Pak Prabowo udah jadi presiden, indeks demokrasi kita itu paling rendah dalam sejarah sejak reformasi. Skornya sekarang kalau pakai skor kita ekonom pakai angka-angka kayak begitu pakai ya. angka, biasanya Ya, berarti pakai angka, ya. Dalam skala 0 sampai 100, Berapa sekarang kita itu kira-kira? indeksnya sekarang 0,3. Jadi di bawah 0,5. Di bawah 0,5 jauh. Itu menandakan bahwa kita kan guru, kalau mahasiswa kita dapat angka 3 nggak lulus. nggak lulus. Nggak lulus. Nah, kira-kira kayak begitu. Itu yang mengukur siapa itu? Yang mengukur tuh studi ahli ya tentang demokrasi dan tentang Indonesia, yang ahli tentang ahli ya, bukan masyarakat polling biasa. masyarakat, bukan polling. seperti yang biasa Ya, lakukan. tapi ahli. Ini ahli. Dengan melihat indikator-indikator. Indikator. Indikatornya apa yang belakangan ini di era 1,5 tahun Presiden Prabowo? Dalam konsep itu indikatornya pertama Pak ya, demokrasi itu kan ada aspek pertama adalah aspek pemilunya itu sendiri, elektoral demokrasi, gitu ya. Yang kedua adalah yang disebut sebagai yang menekankan pada liberal aspect of demokrasi. Liberal itu maksudnya adalah persaingan antara elit, check and balances, ya kan, diantaranya. Dua, perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama itu. Itu terutama yang sebenarnya. Nah, kita lihat yang elektoralnya aja dulu Pak. Ini kita menilai. Jadi kembali ke masa waktu Pilpres itu. Iya, betul. Kalau kita lihat ya, dengan menggunakan ukuran ini, waktu Pilpres itu 2024 Pak, komponen yang dihitungnya kan gini, elektoral demokrasi itu apa? Ada nggak pemilu yang bersih? Menurut penilaian itu tidak ada secara umum, ya kan gitu loh. Menggunakan polisi, menggunakan tentara, menggunakan uang negara, politik uang di mana-mana. It's not legitimate, it's not democratic election. Itu sebabnya butuh ahli untuk bisa membaca Yes, ini. exactly. Kalau tanya masyarakat biasa nggak tahu dia. Survei saya Pak, kalau saya survei, masyarakat tidak tahu kalau ditanya itu. Tapi kalau ahli tahu secara detail, dia ngumpulin datanya dan seterusnya kayak gitu kan Pak. Kang Saiful, di sini kopinya enak. Sebelum cerita lebih jauh, kita mesti ngopi nih. Karena ini ceritanya makin hangat nih. Ceritanya makin hangat. Terima kasih, saya suka ngopi. Iya, suka ngopi saya ya? suka. Oke, kopi hitam atau kopi hitam? Kopi Oke, hitam, kopi iya. hitam. Saya juga Tanpa kopi gula, hitam. tanpa gula. Ya. Gulanya kalaupun harus pakai yang stevia, ya, oke. lebih sehat, Iya. 0 kalori. Baik, lanjut lagi tadi. Jadi Iya. tadi Anda menyebutkan yang pertama itu dilihat oleh para ahli, ada keterlibatan uang, ada keterlibatan aparat dan sebagainya dalam elektoral tadi. Betul. Jadi itu ada electoral clean ya, independensi KPU, Bawaslu gitu ya. Terus kemudian kalau ada kesalahan di proses secara hukum semuanya tidak jalan. Nah itu Pak. Jadi pada posisi skor pada zaman Pak Jokowi waktu itu masih 33 skornya. Sekarang Prabowo jadi 30, 3 poin turun. Nah itu artinya apa? Artinya pemilu 2024 itu tidak demokratis lah, kesimpulannya begitu ya. Di situ juga ada kebebasan media gitu ya. Terus kebebasan untuk berkumpul dan seterusnya kayak begitu, itu diukur semua komponen itu. Hasilnya tadi skornya 30 atau 33 pada zaman Pak Jokowi. Terutama dihitung dari aspek ke pemilu itu, pemilu kita nggak lolos lah gitu. Pemilunya tidak demokratis. Jadi tidak punya legitimasi demokrasi sebenarnya. Pak Prabowo ini kalau dilihat pakai ukuran itu ya kan Pak. Nah oleh karena itu perlu diawas banget gitu pemerintah ini, kebijakan-kebijakannya dan seterusnya. Nah saya melihat kemudian setelah dia berkuasa, hari pertama Pak, ini salah satu formalnya ya, dalam menilai kinerja pemerintah termasuk presiden. Pada hari pertama Pak Prabowo dilantik, jadi udah jadi presiden ya, dia suruh pidato kan, banyak pidato gitu ya. Salah satu poin, mungkin saya sensitif ya, orang mungkin tidak, tapi bagi saya yang sehari-hari mencermati demokrasi, saya sensitif. Pak Prabowo bilang begini, kita perlu demokrasi yang khas Indonesia. Kata-kata itu keluar dia dalam pidatonya. Bisa dibaca lagi kembali, dokumen itu ada di Seknek gitu ya. Kita perlu demokrasi yang khas Indonesia. Saya agak sensitif karena itu sering muncul pada zaman Orde Baru, yang khas Indonesia, yang khas gitu ya, yang seolah-olah wah itu rumah demokrasi Barat dan seterusnya kayak begitu kan. Sering yang Anda gitu. khawatirkan apa? Pembenaran terhadap praktek tertentu yang ingin dijalankan. Betul, itu pertama. Kedua, pertanyaan saya adalah netral aja sih sebenarnya. Apa sih yang khas Indonesia itu dalam sistem pemerintahan? Supaya tidak berspekulasi, saya cari pandangan Pak Prabowo tentang konstitusi seperti apa gitu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.
pandangan Pak Prabowo tentang konstitusi seperti apa. Saya nemu di media Pak ya, ada rekam digitalnya. Waktu itu ada aspirasi di MPR untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, yang sekarang itu dinilai oleh dunia, oleh para ahli demokrasi, lumayan lah hasil amandemen itu. Udah mendekati demokrasi gitu. Mau diamandemen lagi. Ini mau diamandemen lagi. Saya sangat setuju kalau itu dibuat lebih bagus lagi gitu Pak, bukan setback gitu kan. Nah, waktu itu ada aspirasi dari PDI Perjuangan untuk melakukan amandemen terbatas. Terbatas itu artinya ada aspek tertentu yang ingin dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Itu GBHN. Zaman kita mahasiswa kan Orde Baru itu. Orde Baru GBHN. Sebenarnya bukan dari Orde Baru, Orde Lama juga ada GBHN. Nah, ingin kembali dimasukkan itu, maka terjadi perdebatan. Ya kan? Kemudian Pak Prabowo ditanya sama media, bagaimana aspirasi untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar untuk memasukkan GBHN, aspirasi dari PDI Perjuangan itu. Apa kata Pak Prabowo? Tidak masalah memasukkan kembali GBHN ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Saya malah ingin lebih dari itu. Apa itu? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang sebelum diamandemen maksudnya kan Pak, gitu yang dimaksud. Saya lihat juga di ADART-nya Gerindra persis seperti yang Pak Prabowo katakan itu yang menjadi misi dari Partai Gerindra. Artinya apa? Pak Prabowo menginginkan ya konstitusi kita kepada konstitusi yang lama. Kalau mau ke dalam konstitusi yang lama, artinya demokrasi kita mati, hilang dong Pak. Karena konstitusi lama kita ingat Pak, lembaga tertinggi negara itu adalah MPR, Majelis Pemusatan Rakyat. Komponen di dalam MPR itu adalah tidak demokratis. Ya, utusan-utusan. Utusan-utusan yang diangkat oleh presiden kan lucu. Orang yang dengan presiden memilih presiden itu udah zaman maco. Pak Harto rata-rata tentara itu, begitu. jenderal-jenderal ya. Betul. Ya kan ada utusan tentara, TNI, ada utusan daerah, ada utusan golongan. Semuanya ini diangkat oleh presiden kan, gitu loh. Itu udah cacat menurut norma demokrasi kan. Satu. Kedua, presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat dengan sendirinya kan gitu. Dipilih oleh MPR yang cacat tadi. Keterwakilan. Gitu. Keterwakilan. Tidak terwakilan sebenarnya karena diangkatin oleh presiden. Pak. Terus kemudian tidak ada pembatasan kekuasaan. Kalau sekarang di konstitusi kan maksimal 2 kali. Pak Jokowi ingin merusaknya jadi 3 kali kan gitu waktu itu. Nah itu kalau kembali ke Undang-Undang Dasar lama tidak dibatasi kan, seperti Pak Harto berkuasa 30 tahun lebih kan kira-kira gitu loh. Oh begitu toh Pak Prabowo inginnya Indonesia. Kepikir sama saya, Pak Prabowo ini ingin seperti Pak Harto nampaknya, gitu loh Pak. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini minimal ancaman terhadap konstitusi kita, ancaman terhadap demokrasi kita. Ini yang kemudian itu pokok pikirannya. Itu pokok pikiran saya. Tentu saja waktu di Hutan Kayu, waktu halal bihalal saya nggak pidato kayak semua. gini, ya. Enggak, tapi di kepala saya begitu. Landasan teorinya, alasan sudut pandangnya betul. Itu seperti ini. Iya, alasan institusional lah, institutional approach to politik, kira-kira begitu Pak ininya. Jadi pentingnya konstitusi. Jadi ini mau dibongkar, mau diambrukkan, mau di-setback oleh Pak Prabowo. Ini ancaman terhadap kita ingin membangun sebuah politik yang lebih modern, lebih demokrasi gitu Pak. Jadi ini masalah serius buat saya. Bagi orang mungkin tidak menganggap itu persoalan serius. Bagi saya itu serius fundamental banget Pak. Nah, oleh karena itu orang yang mengancam ini sebaiknya turun aja dah gitu ya dari berkuasa. Itu satu Pak. Ini punya implikasi kemana-mana Pak. Sampai pada good governance, sampai bisa dijalankan dan tidak dan orang-orang pemerintah daerah. Ya pemerintah. Oh itu penting banget. Penting sekali hari ini. Karena roda ekonomi kita dan demokrasi kita nampak dari bagaimana pemerintah daerah, kepala-kepala daerah ini. Persis. Dan cara membunuh kepala daerah saya langsung aja. Itu sebenarnya kan amanat reformasi dan amanat konstitusi pemerintah daerah itu Pak. Iya kan? Maksudnya untuk supaya ekonomi lebih terdistribusi, kekuatan daerah menjadi hidup kan untuk begitu kemakmuran Pak. lah. Iya, untuk kemakmuran. Iya kan? Tujuannya kan begitu. Sekarang kan dicekik, ya kan? Transfer ke daerah itu. Pada zaman Pak Prabowo udah kelihatan kan menurun transfer ke daerah itu. Berteriaklah di daerah kan? Ya, dan daerah pakai cara sendiri lagi. Dengan cara sendiri pula, naikin pajak seenaknya misalnya untuk kasus Pati misalnya. Pati dan sekarang ada Pati kedua, Pati Kalimantan kedua. Timur. Ya betul, Kalimantan Timur. Jadi itu menakutkan Pak. Kan kita pernah punya sejarah PRRI Permesta yang mau memisahkan diri. Ya itu karena dicekik dananya. Dicekik. Sehingga Pusat Indonesia di pinggiran-pinggiran itu tidak punya dana. Nggak diperhatikan gitu loh kan. Lahirnya otonomi daerah kan itu Pak, untuk menjawab persoalan itu. Supaya tetap menjadi negara kesatuan ini. Berpersis kayak gitu Pak. Jadi Prabowo kebijakannya itu. Menariknya lagi, bukan menarik ya, gilanya lagi gitu mungkin. Itu dilakukan semau-maunya. Banyak kasus yang lain. Misalnya apa? Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar itu banyak. Di antaranya yang paling belakangan adalah bagaimana dia bergabung dengan Board of Peace
Gaza kan dibentuk tuh di bawah Donald Trump. Kita bekerja sama dengan Israel kan di situ. Menurut undang-undang kalau membuat keputusan berhubungan dengan negara lain itu harus atas dasar kesepakatan dengan DPR. Pak Prabowo enggak. Dia jalan aja sendiri gitu kan. Itu udah melanggar undang-undang dasar, Pak. Karena itu Bukankah di Amerika juga lagi ramai Donald Trump melaksanakan perang juga tanpa persetujuan DPR Iya, sehingga betul. kemudian hampir diimpeach Iya. itu. Tapi Ya, sudah diimpeach tapi tidak berhasil belum iya, berhasil. kekuatan Republik di Amerika masih menguasai di Senat maupun di Kongres, Kongres, ya kan ya. Pak? Jadi susah. Persis seperti di sini. Jadi DPR yang nggak ngomong apa-apa karena di bawah kontrol Pak Prabowo de facto, gitu ya. De jure-nya tentu saja ini dua lembaga yang terpisah, otonom masing-masing, tidak boleh mengintervensi. Tapi faktanya kan enggak. Itu hampir 80% lebih kekuatan politik di DPR itu adalah di bawah kontrol Pak Prabowo kan dalam koalisi itu. Kecuali PDI Perjuangan saja kan begitu. Jadi menurut saya adalah itu pelanggaran terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dasar, membuat kerjasama di Board of Peace. Nah itu pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Banyak yang lain misalnya kalau TNI aktif, dia menduduki jabatan sipil, harusnya pensiun. Itu undang-undang dasar dan undang-undang. Jadi Pak Prabowo ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi kita. Itu bisa dipahami, it's predictable. Karena tadi kecenderungannya itu otoritarian. Otoritarian kan nggak memperhatikan aturan main. Dia main sendiri aja gitu loh. Apa yang dipikir oleh dia benar, dia lakukan itu. Yang menghalangi dia abaikan. Kira-kira kayak begitu, Pak. Sudah Jadi, separah itu? saya melihatnya begitu. Oleh karena itu saya berkesimpulan, kan kita punya grup yang biasa diskusi dengan Pak Prabowo gitu ya. Saya tidak pernah tentu saja langsung. Tapi ini cerita yang bisa dipercaya. Kira-kira orang-orang yang punya integritas. Kalau diminta pendapatnya oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau ngundang sebetulnya dia hanya ingin cerita, ingin pidato saja di hadapan orang. Kira-kira begitu ya. Termasuk pada ahli yang diminta pendapatnya, kalau dikasih pendapat cenderung denial, dia hanya ingin mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan, gitu kan? Bukan betul-betul masukan objektif dari orang yang ahli di bidangnya, kira-kira kayak gitu. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa ini kecenderungan otoritarian seorang pemimpin, kan begitu. Nah, oleh karena itu, saya melihat tidak ada jalan, gitu ya, untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Kalau minta DPR untuk mengontrol dan memperbaiki juga susah. Makanya saya bilang turunkan saja Pak Prabowo, gitu Pak. Ya. Jadi alasan saya mengatakan itu tuh seperti itu, dan itu alasan konstitusional yang berimplikasi pada kinerja pemerintah sendiri, termasuk bidang Pak Reno lah, ekonomi sekarang seperti apa gitu kan. Saya dengar aja dari ahli-ahli ekonomi yang biasa diskusi sama saya. Kalau disederhanakan kesimpulannya adalah buruk lah full gitu kondisi ekonomi sekarang. Dan saya agak gelap juga melihat ke depan kalau kecenderungannya kebijakan-kebijakan seperti ini. Ambillah contoh misalnya, saya awam, saya bukan ekonom Pak, tapi cukup memahami lah untuk satu kasus, dua kasus. Ada 3 program andalan Pak Prabowo yang semuanya itu dasarnya populisme gitu ya. Ada yang ingin mengatakan itu MBG, Operasi Merah Putih dan sama satu lagi Batalion Pembangunan. Batalion Pembangunan itu sebetulnya memobilisasi tentara untuk masuk ke wilayah-wilayah sipil. Pekerjaan misalnya kayak food estate itu kan kerjaan orang tentara-tentara aktif. Itu udah melanggar undang-undang semua Pak. Dan saya sebut itu program unggulan Pak Prabowo itu kan dasar-dasar konstitusionalnya tidak terlalu kuat. Tidak ada undang-undangnya. Kan harusnya sebuah kebijakan yang menggunakan uang begitu besar, misalnya sebutlah MBG. MBG itu anggaran sekarang kan 350 sekian triliun setahun. Targetnya ini katakan 2029. Lebih dari 1.400-1.500 rupiah kan yang digunakan uang rakyat itu untuk proyek seperti itu. Itu besar sekali Pak. Tapi dasar untuk kontrol dalam kerangka good governance terhadap pelaksanaan itu tidak ada. Jadi inilah semua yang Anda lihat kait-mengkait antara dari secara demokrasi, sistemik, kemudian yang Anda khawatirkan adalah pengambilan keputusan oleh satu orang. Iya. Tapi kalau beliau sendiri kan beranggapan semuanya ini baik. Boleh diklaim seperti itu, tapi kan itu harus dibuktikan. Kalau argumen saya itu adalah korupsi terang-terangan, gitu ya. Karena misalnya gini, MBG misalnya Pak. Tujuan MBG itu spesifiknya kan untuk menanggulangi stunting, kekurangan gizi anak. Kalau nanya sama ahli gizi dan ahli kesehatan, apa yang dimaksud dengan stunting itu adalah kekurangan gizi pada masa umur tertentu. Pada saat di kandungan bahkan. Mulai dari kandungan, itu sebutnya 1000 hari Pak. Masa 1000 hari. Kebetulan kita punya seminar itu di Fakultas Kedokteran UI gitu ya. Ditekankan MBG kalau targetnya ini, itu soal 1000 hari. Memberi asupan yang cukup gizinya. Bukan pada anak sekolah ya? Bukan, gitu kan 1000. Dia balita sama ibu hamil. Kalau dijumlahkan Pak Rena, tiap tahunnya berapa sih
warga yang ibu Membutuhkan hamil itu. dengan yang membutuhkan itu pada umur seperti itu tidak lebih dari 10 juta kok. Ini targetnya 80 juta dan udah direalisasikan mungkin mendekati 80 juta seperti itu sekarang. Buat apa itu gitu? Yang 70 jutanya Pak ini siapa? Dalam analisis saya itu peternakan untuk pemilu. 2029. Yes, exactly. Itulah yang saya sebut. Itu yang Anda khawatirkan. Itulah arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Dan itu yang kita sebut sebagai gentong babi gitu ya. Jadi uang negara digunakan untuk kepentingan partisan, bukan untuk kepentingan republik, kira-kira begitu. Nah, jadi penyimpangan-penyimpangan kebijakan semacam itu akarnya ada di konstitusi, pelanggaran terhadap konstitusi, komitmen terhadap demokrasi yang impulsif juga gitu loh. Pak Prabowo hari ini ngomong apa, besok ngomong apa dan seterusnya. Jadi kalau berharap Pak Prabowo berubah pikirannya mudah-mudahan gitu ya, bisa berubah. Tapi melihat polanya saya tidak yakin. Oleh karena itu yang terbaik jalannya adalah memberhentikan Prabowo sebagai presiden. Itu yang saya kemukakan. Tapi caranya bagaimana? Kalau cara inkonstitusional kan Tidak itu bisa. Tidak bisa dan korban banyak sekali dan itu bisa kita disebut kembali mundur Iya, begitu ya. Persis. Jadi ada beberapa cara untuk memberhentikan presiden yang sedang menjabat gitu ya. Saya udah diuraikan di beberapa kesempatan. Pertama adalah basis untuk menurunkan presiden secara konstitusional itu dibagi ada dua. Pertama adalah cara partisipasi politik. Partisipasi politik itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik inkonvensional. Kedua-duanya itu konstitusional, bersandar pada undang-undang dasar. Yang konvensional itu artinya konvensional itu didasarkan pada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya itu secara detail, rinci. Pemilu misalnya, itu konvensional. Dalam pemilu kan rinci. Pak Rena mau nyoblos itu jamnya dimulai nyoblos aja udah ditentukan. Jam 7 katakan, teng. Kalau itu melanggar nggak bisa, gitu kan? Cacat. Berhenti jam berapa? Jam 12 harus berhenti. TPS ditutup. Ada koridor-koridor yang sudah sangat diatur. spesifik itu ditentukan, konvensional ya. Konvensi lah, Ya. kesepakatan detail. Yang inkonvensional itu konstitusional, dijamin oleh konstitusi tapi tidak diatur secara rinci. Misalnya apa? Aksi-aksi, ya kan? Demonstrasi. Itu sah. Sah. Ya. Menurut Ada kebebasan konstitusi. berserikat dan kebebasan Berkumpul. berbicara, berkumpul ya. Iya, oke, itu dasar konstitusinya, pasal 28E, itu jelas. Terus kemudian di dalam undang-undang diturunkan itu ke dalam pasal 8 1998. Hasilnya adalah jaminan untuk tadi, untuk pawai, untuk demonstrasi, untuk pertemuan umum dan seterusnya kayak begitu. Dan Jadi, ada jamnya juga kan yang jam berakhir jam berapa? kecuali untuk alasan keamanan harus berakhir begitu gelap kan, sekitar jam 6. Ya. Nah itu aja. Yang lain-lainnya tidak diatur. Misalnya kalau Pak Rena mau demo tiap hari bisa juga, nggak ada harus izin juga. Kalau zaman Orde Baru kan izin. Kalau Pak Rena mau ngumpul melibatkan banyak orang, sekarang nggak izin, adanya hanya pemberitahuan. Pemberitahuan itu kan udah bagus gitu ya. Artinya dijamin oleh undang-undang. Nah jadi kalau saya ngajak Pak Rena dan teman-teman, ayo kita demo ke Monas sana, ngumpul di sana, jemuran di sana, minta Pak Prabowo turun. Sah, itu dijamin oleh konstitusi, Pak. Oke? Yang berikutnya, cara itu adalah lewat impeachment. Nah, orang-orang yang ngeritik saya itu tidak sadar untuk konsep partisipasi itu esensi dalam demokrasi, Pak. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik. Kalau partisipasi politik tidak ada, berarti tidak ada demokrasi. Yang inkonvensional tadi itu konstitusional. Jadi partisipasi politik inkonvensional itu adalah konstitusional, dijamin oleh undang-undang dasar, dijamin oleh undang-undang. Oke? Jadi yang tidak dijamin itu dan dilarang bahkan adalah kekerasannya. Jadi kalau Pak Rena aksi demonstrasi, mogok, misalnya membekot, dilakukan secara damai, itu konstitusional. Yang tidak konstitusional melanggar hukum adalah kekerasannya. Makar misalnya. Itu kan tindakan kekerasan. Jelas gitu ya. Iya. Itu subjeknya dalam hukum, saya bukan ahli hukum, tapi terpaksa harus diskusi dengan ahli hukum. Makar itu adalah delik material. Material itu harus ada tindakannya yang konkret, kayak begitu ya. Kekerasan, gitu ya, menyerang. Contoh yang terbaik makar itu ya, misalnya gerakan separatis yang dilakukan PRRI dulu, Permesta itu makar. Gitu bersenjata, mengumpulkan, ada masukan dan melawan, jelas gitu ya. Kalau ngomong omong-omong kayak begini, gitu. Nggak memenuhi delik itu, kira-kira begitu. Nah, jadi bukan makar aja, Pak. Kalau demo, kalau Pak Renalnya itu merusak fasilitas publik, ya itu kriminal. Itu kriminal, betul. Ya. Kayak kemarin itu di Gedung Granadi di Surabaya. Iya, iya betul. Ya, itu kriminal, gitu kan. Ya. Jadi itu harus diproses, bukan demonstrasinya, ya kan gitu. Oleh karena itu, teman-teman kalau mengajak saya demonstrasi harus ada jaminan bahwa tidak akan melakukan kerusakan. Kalau melakukan kerusakan itu tanggung jawab Anda, itu bukan tanggung jawab saya. Kira-kira kayak begitu, Pak. Nah, jadi aksi
untuk menurunkan presiden secara damai itu konstitusional. Jadi itu yang saya bayangkan. Anda bayangkan yang mana? Yang dari tadi, semua itu? nah. Bukan impeachment, karena bagi bukan. Anda itu tidak mungkin karena Nah, kekuatan politiknya sudah seperti itu. Nah, betul. Ya, tapi adalah jalur yang lapangan tadi turun. Kombinasi, Pak. Kombinasi. Dalam sejarah kita, kombinasi antara political participation yang inkonvensional, Yes. aksi-aksi tadi, Ya. dengan impeachment. Jadi kalau aksi aja tanpa ada respon Ya. dari elit politik, itu bisa anarki. Apa yang terjadi dalam sejarah kita adalah bagaimana Bung Karno diberhentikan ketika dia sedang di tengah kekuasaannya, ya kan berhenti dia. Oh, itu gabungan juga itu. Itu gabungan, Gabungan. Pak. Gabungan antara political participation Ya, inkonvensional demo dengan- kami kapi. Iya, semua itu besar-besaran. dengan impeachment proses yang dilakukan MPR, sidang istimewa MPR waktu itu kan memberhentikan. Ya, Jadi MPR ini bersidang merespon aksi-aksi ini, Pak. Gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kombinasi. Itu yang terjadi. Oke, dalam sejarahnya. Kemudian yang kedua, kasusnya adalah kasus Pak Harto. Sama. Pak Harto mengundurkan diri Ya. karena aksi-aksi. Terus elitnya ngikutin pada Ya. aspirasi yang mempressure ini. Ya. Jadi ada kombinasi di MPR di satu sisi di bawah Pak Harmoko waktu itu Ya, ya. dengan pressure. Itu kombinasi, Pak. Zaman Gus Dur sama. Polanya seperti itu. Yang menarik zaman Gus Dur ini bagi saya itu jurisprudensi untuk menurunkan orang yang sedang berkuasa di tengah jalan. Itu menarik, Pak, dari Gus Dur ini. Gus Dur ini diturunkan dengan tuduhan dia melakukan korupsi. Tuduhannya itu ya? Iya, tuduhan awalnya itu, yaitu dia melakukan korupsi di Bulog dan korupsi hibah dari Brunei Darussalam. Jadi Brunei Gate sama Bulog Gate itu muncul di DPR waktu itu. Oleh karena itu dibuatlah hak angket digunakan oleh DPR untuk menyelidiki itu. Ini bukan pressure dari lapangan ya? Bukan. Ini urusan para elit pada Para waktu elit itu. waktu Ya. awalnya gitu ya. Tapi kemudian itu merembet ke lapangan, muncul demo-demo, Pak. Jadi demo ini merespon apa yang dilakukan di elit. Pokoknya ada pertemuan itu antara apa yang dikerjakan oleh elit di satu sisi, yang di sisi lain adalah aksi-aksi demo dan seterusnya gitu ya. Jadi kombinasi itu, Pak. Nah, ternyata dalam proses penyelidikan gitu hak angket dan interpelasi di DPR tidak ditemukan Gus Dur itu melakukan korupsi. Tidak ada buktinya, Pak. Tapi Gus Dur ketika dia terdesak, dia bikin dekret membubarkan MPR dan DPR. Yes. Dan itu melanggar undang-undang, Pak. Jadi alasannya lebih politik, melanggar konstitusi, bukan karena membuat korupsi. dekret. Kalau di dalam pasal 7A untuk mengimpeach itu kan salah satunya harus korupsi. Tidak ada di situ pernyataan bahwa kalau presiden misalnya membekukan DPR atau MPR. Kan tidak ada. Itu hanya bersandar kepada sumpah presiden. Presiden wajib taat pada undang-undang dasar dan pada undang-undang. Itu wajib, bukan Ya, pada ya. pasal 7A. Kang, kita ngopi dulu kelihatannya. Ya. Terlalu Sambil bersemangat ngomong ya. Ini ceritanya menarik, tapi Ya. kita mesti ngopi. ini. Iya, Ya. terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Jadi Gus Dur turun Ya. karena dia bikin dekret itu. Itu kombinasi juga antara pressure dengan perbuatan di elit, gitu kan? Dalam hal ini Gus Dur. Jadi polanya di mana-mana, Pak. Kalau saya lihat dari 3 kasus ini setidak-tidaknya, atau di negara yang lain juga begitu. Memang aksi-aksi politik itu merupakan kombinasi antara konflik di elit di satu sisi Ya. dan respon di tingkat massa. Aksi-aksi semacam Ya. itu. Jadi kita sekarang belum melihat saya di tingkat elitnya itu ada riak-riak yang signifikan, terutama di DPR. Kan nggak ada Nggak ada. yang mempersoalkan, yang bertanya, coba saya minta pertanggungjawaban itu MBG. Ya. Nggak ada yang bersuara begitu. Kita kan untuk adanya perubahan harus ada namanya sense of urgency. Apa urgensinya saat ini? Kondisi ekonomi yang dibilang pemerintah itu emang real atau enggak? Kalau saya melihatnya diskusi dengan para ekonom-ekonom yang saya percaya gitu ya, orang-orang ekonom yang berbasis di kampus dan seterusnya. Misalnya hasil studi LPM UI, survei terhadap Pengangguran, hampir 100 ekonom untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, Ya, ya kan? Dia membuat itu. Karena saya bukan ekonom, itu studi itu sangat membantu, Pak. Yang berbeda dunianya. Iya, iya. Ternyata kok ada Iya. sisi yang dilihat lain Iya, dengan betul. yang dicampaikan secara resmi ini. Oleh pemerintah, ya kan? Artinya Anda mengatakan itu sudah urgent. hari Udah ini. urgent. Seperti tadi kan bagi saya apa yang dikatakan Purbaya itu berbahaya gitu. Itu kan levelnya level presiden yang ngomong seperti Harusnya itu. yang Itu berbicara kan Selat Malaka itu presiden. karena Iya. antar negara. Antara negara. Ya. Ini menteri dan tidak ada pembicaraan juga dengan tingkat menteri di negara-negara tersebut. Bikin klaim aja seperti itu. Itu menunjukkan bagaimana rapuhnya kebijakan-kebijakan yang mau diambil oleh pemerintah. Ya. Nah, oleh karena
itu justru menimbulkan ketidakpastian, ketidakpercayaan publik kita di domestik maupun di internasional, apalagi kira-kira gitu Pak. Jadi menurut saya Bapak yang lebih tahu lah kalau aspek ekonomi. Nah, apakah urgent dan tidak dan seterusnya seperti itu. Tapi kesimpulan saya dari studi para ekonomi itu mengatakan kita dalam keadaan sekarang katakan 5% itu bagus tentu saja ya kalau itu di Amerika. Tapi kalau di Indonesia yang seperti ini dengan utang naik terus, defisit naik terus kayak begitu kan Pak. Itu Ekonomi celaka. memang tidak bisa disembunyikan. Itu nggak bisa disembunyikan Sekali Pak. kita mengklaim di sini naik, kita harus lihat impact-impactnya. Kalau di sini kita mengklaim naik, ternyata di sini ada cost-nya dan cost-nya bisa lebih besar, pengangguran, hutang, kurs kita, kemudian investasi, kemudian produksi, konsumsi dan sebagainya semua terganggu. Ini ada sesuatu yang nggak benar di angka ini. Jadi ekonomi semua sebenarnya mudah kita membacanya. Mudah ya membacanya, betul. Jadi saya melihat seperti itu berdasarkan pada observasi orang-orang ahli di bidangnya itu ya. Saya berkesimpulan ini celaka. Sumber masalahnya ada tadi yang disebutkan oleh Ferry, adanya nomor 1 di Pak Prabowo, nomor 2 Pak Prabowo, yang ketiga Pak Prabowo. Layaknya suatu statement yang menggetarkan harusnya menimbulkan respons. Adakah respons yang sudah kita lihat? Sudah ada belum terhadap Anda? Dipanggil, diajak ngomong? Dipanggil polisi. Dipanggil polisi. Itu Sudah? menarik Pak. Belum, baru diaduin. Baru diaduin. Ada kelompok masyarakat, ini menarik juga Pak. Kalau saya disebut sebagai bagian dari masyarakat, masyarakat berkonfrontasi dengan pemerintah. Tapi kemudian melebar, masyarakat berkonfrontasi dengan masyarakat. Jadi para pendukung pemerintah sebut begitu, itulah yang kemudian mengadukan saya ke polisi. Ini polanya kelihatan sekarang ya? Iya. Ada pola-pola seperti itu Iya, gitu. betul. Secara legal itu sah gitu ya. Orang melaporkan saya dan saya tidak pernah mempersoalkan itu gitu ya. Silakan aja dijalankan gitu. Harusnya kan yang merespons adalah pihak yang berhubungan ini. Iya, berhubungan masyarakat ini. dengan caranya mereka. Iya, begitu, betul. Itu juga mengindikasikan buat saya ya, bahwa statement saya itu direspon dengan urusan hukum. Saya tidak menyebut itu kriminalisasi, itu diproses saja secara hukum, tapi bukan secara intelektual gitu ya, bahwa saya ngomong itu secara intelektual sebisa-bisanya kan begitu Pak. Dikumpulkan dengan argumen, bukan dilaporkan ke polisi. Jadi kalau kita orang di kampus ngomong apa adanya menurut keyakinan dia sebagai seorang intelektual, dilaporkan ke polisi ya repot banget. Itu gitu, lucu Pak. itu, lucu Tapi sekali. silahkan aja, itu untuk menunjukkan memang kita lagi lucu-lucuan nih, gitu ya. Kang, seandainya Pak Prabowo merespons dengan merubah stylenya menjadi lebih demokratis, lebih terbuka, menyingkirkan hal-hal tadi Anda khawatirkan, apakah ada hal baik ya dilakukan Baik, seperti itu? menurut saya Tapi kalau kan ada tadi sejarah yang tidak bisa dihapus. Iya, Pemilunya pemilu, kemarin kan iya. sudah terjadi. Iya, udah Kita betul. tidak mungkin dong mundur ke belakang. tidak mungkin, Ya kan? tapi menyatakan bahwa pemilu kemarin itu tidak demokratis gitu ya, yang merusak itu bisa, kan begitu. Tapi tidak bisa membatalkan yang proses saja sekarang, tidak apa-apa. Tapi tadi kalau memang niatnya baik adalah Pak Prabowo atau pemerintah meresponnya untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan itu. Dia misalnya panggillah pihak-pihak yang berkepentingan dengan negara ini masalah yang fundamental pemilu itu ya. Kalau dalam demokrasi, kecuali memang kita mau merusak demokrasi, adalah bahwa kita pastikan pemilu 2029 pasti demokratis dengan ukuran-ukuran yang jelas. Kalau perlu dibuat satu tim khusus untuk menyiapkan pemilu demokratis ini. Itu usulan saya sebetulnya, tapi itu sangat fundamental kalau mau demokratis, Pak. Jadi tingkat kesulitannya sama dengan kalau kita turun ke jalan untuk menurunkan langsung presiden. Kira-kira kayak begitu. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tadi satu-satu gitu, misalnya kebijakan-kebijakannya diperbaiki. Kan ekonom udah banyak yang ngomong. Jangan ngerusak fiskal. Kan bahasanya gitu, Pak. Para ekonom bilang full yang ekonomi kita ini secara umum misalnya pertumbuhan 5%. Ya nggak bagus tapi ya lumayan, kira-kira begitu kan Pak. Terus inflasi lumayan lah, kira-kira begitu bisa cukup terkendali untuk sementara ini kan begitu. Terus investasi memang tidak mengalami kemajuan dan seterusnya. Tapi dalam kondisi yang susah ini, jangan bikin program yang membuat sulit fiskal. Para ekonom bilang gitu ke saya Pak. Jangan bikin program-program yang dasarnya itu tidak begitu jelas kayak MBG ini Pak. Kalau itu saja, misalnya Pak Prabowo mengurangi aja gitu ya secara signifikan. Menyelamatkan fiskal kita. Iya, untuk menyelamatkan fiskal kita kan gitu loh. Saya bukan ekonom, tapi terpaksa. Itu dijadikan argumen yang sangat penting. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, mungkin itu akan menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang tumbuh dalam masyarakat. Terima kasih Kang, jadi sudah jelas. Terima kasih. Ini
percakapan yang tenang hari ini, apa yang disampaikan oleh kolega saya, ini seorang guru besar di UIN yang sampai hari ini masih mengajar Masih. dan meneliti, dan tentu saja apa yang disampaikan itu bukanlah mengajak untuk melakukan kekerasan, tapi memahami keadaan, dan kita harapkan adanya keterbukaan. Saya sudah menyampaikan secara terbuka pada sejumlah orang, saya mengundang Presiden Prabowo untuk hadir di podcast ini untuk bicara dialog. Yang Jelaskan. tenang, begitu ya. Lalu kemudian juga kepada Pak Jokowi untuk hadir di sini menjelaskan, dan banyak juga yang menitipkan pada saya seperti yang tadi disampaikan. Harapan saya beliau bisa hadir, Iya. beliau ini ya. Mudah-mudahan. Dan beliau ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dicatat dalam sejarah. betul. Terima kasih Kang. Terima kasih. Semoga lancar, Senang sukses, sekali, ya. dan mari kita hadapi demokrasi kita dengan sehat dalam percakapan yang bergizi, dan tentu saja mengangkat harkat dan martabat, dan tujuan kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu. Stay relevant.